Kali ini Journey Travelcast akan bahas terkait dengan para layang, karena kemarin habis episode itu kita tayangnya. Dan ini dia orangnya. Orangnya apa tuh? Itu solo penerbang ya. Penerbang solo. Solo ya Allah. Gak apa-apa, solo Oke. flying. Penerbang solo. Nah, ini apa nih sih sebenarnya penerbang solo itu gimana sih, Lin? Penerbang solo itu biasanya kan kalau lo misalnya ke tempat wisata, pernah kan lihat kan orang tandem tuh, para layang biasanya. Kalau Biasanya tandem, iya kan, benar. kalau kita traveling atau piknik kemana gitu, oh ada tandem. Nah sebenarnya kita tuh bisa terbang sendiri kalau mau latihan sebenarnya gitu. Cuman kan orang mungkin mikirnya serem ya coy. Terbang sendiri tandem aja deg-degan. Asli. Kan? Lu pernah loh? Nggak pernah. Walaupun nggak pernah, tapi ngeliat lo terbang aja udah deg-degan. Siapa? Deg-degan juga nggak kalian yang lihat Lina waktu Lagi yang terbang ya kan? itu gimana Bu? Latihan berapa lama waktu itu? Waktu itu latihan 3 hari. Karena sebenarnya memang bisa sih 3 hari tuh bisa langsung solo terbang. Cuma waktu itu juga karena dipercepat kan buat liputan. Ini dia rahasianya. Itu. Tapi sebenarnya 3 hari itu cukup. Cukup. Kalau aku sih aku sebagai cewek kalau nggak bandingin ke cowok, karena bandinginnya tuh bukan cewek cowoknya, itu tenaganya. Karena kalau lo lihat nggak waktu itu kan hari pertama itu kan ground handling cuman Apa tuh ground handling? ground Mohon maaf handling. nih, Oh, orang iya. baru nggak tahu apa itu. Ground handling itu tuh dasar banget, jadi lu tuh ngembangin parasut tapi nggak terjun, jadi di lapangan gitu lah. Tapi Jadi, lari itu berat banget coy. berapa beratnya? Itu ininya aja harness sama payung tuh kira-kira 10 sampai 15 kilo lah. Lu bayangin kalau misalnya payung lagi hujan nih, pakai payung kena angin berat kan. Nah itu bayangin dong, lu parasut segede itu kena angin seberat apa. Dan lu nggak bawa. Itu dia, berat badan gue aja kurang memadai kan waktu itu. Terus akhirnya ini biru semua, tangan kanan kiri itu kayak KDRT. Coy, Biru bener serius. karena si Ada- harness atau Iya, karena karena ada tali di sini kan gue pegang tuh racernya tuh apa kayak talinya tuh buat ditarik, terus parasutnya biar ngembang. Nah ini kan ke sini. Jadi sebenarnya kalau lo lihat atlet-atlet atau kalian semua lihat kan yang semua tuh udah dari balik tuh, habis dari balik baru mereka balik badan. Itu sebenarnya buat teknik reverse ya namanya, teknik yang udah dipelajari kalau udah bisa. Itu teknik dasarnya alpine launch namanya. Itu sekitar 1 hari, pagi sama sore, karena siangnya capek dan panas. Oke, itu kan 1 hari latihan ini nih, Ground handling Habis namanya. itu apa lagi? Kalau udah oke, lu langsung terjun dari bukit yang pendek dulu nih, yang 10 meter. Jadi ngerasain tuh pertama kalinya terbang itu di situ. Aduh, terbangnya tuh kan 10 meter nih ya, itu langsung ke bawahnya itu bukit lagi atau gimana? Jadi ada itu kan gue di lapangan, itu di puncak, itu kan latihannya di puncak ya. Itu tuh ada di landing area namanya, lapangan kotak gitu. Nah di situ ada bukit yang 10 meter gitu. Nah belajarnya dari situ. Jadi kalau nyusruk ya nyusruk dari 10 meter lah, nggak inilah. Nyusruk nggak? Nyusruk lah. Aduh. Berapa kali? ya? Berapa kali nyusruk? Dua kali, Pasti 3. mau tahu kan Gua gimana? kali berapa kali ya? Pertama, kedua, udah nggak kehitung lah, karena itu terbang bisa kayak 20-30 kali. Itu sebenarnya tenaganya abis di jalan ke atas nanjaknya. Itu berapa kali? Lebih dari 10 kali? Lebih. Karena gue nggak mau resiko, abis itu kan lu harus terbang lagi dari 200 meter. Jadi di situ harus sempurna dulu. Kalaupun udah terbang nanti landingnya, kalau landing kan kayak nggak kayak bawa mobil, kita bisa ngurangin kecepatan. Kalau para layang kan dia kecepatannya makin tinggi tuh kan. Jadi pas mau landing gitu harus ngeremnya tuh harus yang tahu lah kapannya. Jadi narik remnya tuh harus tahu kapan. Jadi jangan Ngerem itu tuh turunin ini ya? Turunin. iya, kayak di brake aja, gitu, ditarik aja nih, ada racer yang ditarik. Nah ada tali yang ditarik. Nah kalau misalnya kita masih terlalu tinggi nih, terus kita narik jatuh jeduk gitu Bu. Jadi harus tahu nih, kita udah kaki udah napak nih, baru kayak full ditarik gitu. Untuk nentuin di situ titik turun kita tuh gimana? Ini kiri kanan tuh setir. Iya setir. Jadi kalau misalnya Kalau angin kenceng ke bawah enggak? ke bawah, jadi tapi harus bener-bener dikontrol, jatuh tuh. Maaf ya, ada kata jatuh. Dari situ memang jam terbang yang harus dikuasai. Nah kalau belum, kayak gue siswa ini masih
dipandu nih kadang-kadang sama si Oh iya. pelatih. Nah itu dipandu kan, kalau misalnya saya lihat rekaman ya, itu kan kayak ada HT ya. Iya, HT. Itu pasti akan ada selalu dari pemandunya. Ada, gitu. kita harus pakai HT ya karena tahu ya. siswa namanya kan. Nggak siswa pun juga harus, kalau misalnya ada apa-apa di landing, misalnya ada sesuatu yang terjadi, karena kan kita dari atas di landing areanya, kenapa ada apa gitu kan, harus ada yang ngasih tahu, atau ada udah kadang tuh di atas belum hujan, di bawah udah hujan gitu. Jadi Nah, itu pasti kan kalau misalnya gue lihat lu tuh pas pertama kali terbang kan harus lari, habis itu baru angkat kaki ya, bisa dibilang gitu. Itu tuh rasanya kayak gimana sih Bu? Kan apakah kayak kita loncat biasa kan, lo kayak pernah langsung ngimpi nggak? Lo gitu. pernah ngimpi Iya, terbang ngimpi ya? jatuh. Ngimpi jatuh gitu, Iya, kayak gitu ya, kayak nggak gitu. jatuh ya. Itu kayak gitu Kayak rasanya. gitu rasanya, mencelos aja di hati gue kayak itu Gitu kan ya. pertamanya, pengalaman pertama gue terbang tuh itu gue nggak pernah skydiving, tapi pernah tandem sih. Cuman kan tandem ada orang Iya, isinya. tandem ada orang. Nah itu benar. Oke, ini gue terbang sendiri. Oke, di bawah ada mobil-mobil lewat kan, itu puncak kan. Oh ya, oke gitu. Ya rasanya. Tapi gitu deh. ketika di atas itu kita tuh rasanya kayak duduk biasa atau gimana? Oh ya, itu duduk atau enggak sih Bu? Duduk sebenarnya kan itu lari. Terus itu yang gue pertama itu kan itu jelek banget karena gue nggak bisa benerin. Harusnya itu habis terjun kita tuh narik pantat kita ke belakang set gitu biar bisa duduk. Cuma waktu terbang pertama karena masih deg-degan ya, nggak bisa, nggak berani, takut kenapa padahal nggak apa-apa. Tapi di atas tuh nggak, jangan bandingin sama lo naik motor atau naik mobil. Di atas tuh kan ada angin tuh, parasut kan ini kan dikendaliin angin, jadi pasti kita nggak smooth gitu loh, pasti ada kayak turbulence-nya tuh pasti ada. Kayak lo naik pesawat gitu. Itu goyang banget kan Bu? Goyang sih, tapi kalau anginnya kecil ya nggak goyang banget, tapi lo cepet turun pasti gitu. Ya, next kita akan melihat. Ya kan? Jadi kapan? Enggak ya? Mohon maaf nih Bu, kan saya sebenarnya takut tinggi. Oh, Tapi itu gimana Bu sebenarnya? bisa kalau lihat kan sebenarnya waktu itu sama Wildan. Nah iya, sama Wildan itu Egy kameramen, Pras, videografer kita ya, Ya. dan juga produser. Itu Nah, dia takut Dia takut ketinggian. ketinggian. Waktu mau dia tapi pengen. Nah, waktu mau first jump tuh artinya adalah terbang pertama. Yang lari itu. Itu first jump. Itu dia deg-degan, nggak bisa tidur selama berapa hari, ya, kayak takut gitu karena dia takut banget ketinggian. Pas first jump dia teriak wah gitu, gue kenceng banget dia teriaknya, buset kan. Apalagi sebelumnya kan dia ngeliat gue berapa kali terbang, dia kayak serem gitu kan. Pas terbang dia ternyata dia saat ini ternyata dia lebih sering terbang daripada gue. Kan bisa dibilang kemarin kita sempet di Instagram nanya ya, ada beberapa netizen yang nanya harga itu 9 juta kan. Loh, kan nabung dulu. Itu tuh 9 juta tuh karena ya satu, ini olahraga masih terbatas lah ya, extreme sport. Pelatihnya juga masih sedikit, dan itu lisensi pelatihnya juga lama loh ngambilnya, karena kan ada kayak aku nanti menuju PL1, 2, 3 tandem pelatih gitu kan, dan nggak semua orang jadi pelatih. Terus kalau les itu kan namanya kursus kok les sih. Les. Kumon. Kalau kursus itu kayak kita ini bisa minjem parasut, jadi anggap aja dia uang sewa, karena kalau beli parasut mahal. Itu bisa sampai berapa juta ya, kayak alat diving lah seperangkatnya itu sama kayak 50 juta sampai 70 juta. Tapi 9 juta itu udah berapa kali terbang? 40, jadi anggap sampai PL1 lah. PL1 tuh kayak kita dapat SIM open waternya diving, jadi kelas pertamanya apa namanya, level pertama lah. Bu, terakhir nih Bu Iya. ya, tips buat cewek kan bisa dibilang beda ya, tenaganya beda, badan, postur badannya pun beda. Ada nggak sih tipsnya seperti apa, misalnya harus olahraga dulu atau banyak makan dulu misalnya supaya berat badannya iya. seimbang atau gimana? Sebenarnya nggak ada tips khusus ya buat cewek, karena sebenarnya sama aja, tapi ada beberapa yang berat badannya kurang. Sebenarnya official berat badannya itu 50, tapi banyak yang di bawah itu. Jadi kalau misalnya ada Saya tuh nggak bisa, saya 30 loh. saya 13 dong kayak gitu. Ngayal aja. Habis itu si temanku waktu itu ada yang les lagi. Ya lu ketahuan ya tukang les dulunya nih. Ada yang kursus bareng, beratnya tuh cuma 44 apa. Akhirnya
galon, apa namanya, bukan galon sih, apa tuh, botol mineral yang 1 literan itu bawa berapa ya, 3, ditaruh di ini tas. Iya, aku dulu juga suka bawa, jadi tas ranselku aku masukin sekalian ke harnessnya. Berarti berat total ya, total berat harness terus parasut tuh berapa sih? 15-an kilo lah itu. Pasti itu lu pasti harus bawa untuk ke tempat take off tuh, mendaki pasti. Ya siapin fisik sih, harus kuat, nanjak, jalan nanjak, karena lu pasti akan bawa ini, bawa tas seberat itu, bawa diri kalian nanjak ke tangga yang ke puncak itu. Oke, pengalaman paling berkesan apa? Apa ya, first jam ya? Oh ada sebenarnya first jam paling Ada yang unik, yang lucu? jatuh lo gue pas take off. Nyusah. Iya, jatuh pas lagi lari itu. Dan waktu itu banyak banget yang nonton, jadi sebenarnya sakitnya tuh nggak seberapa. Malu. Terus banyak yang videoin, aduh gue jangan viral gitu. Aku Aku mau. ya ampun, berarti itulah ya, berarti ada keseruannya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan coba tanya-tanya Lina aja deh. Tanya-tanya boleh, Journey, follow Journey, DM Journey, kita jawab. kita akan jawab, kasih tahu sebisa kita, dan kita pun akan kasih tahu siapa yang kira-kira bisa menjadi guide kalian ya. Sip. Oke deh. Pelatih. Guide salah ya. Oh, iya. Kebanyakan trekking. Oke deh Ibu Lina, terima kasih Terima banyak kasih. waktunya. Itu dia Oke, tadi. next kita akan lihat nih nanti belajar para layang.